Pep Guardiola kembali ke versi semula dan kalah. Kunci sukses Guardiola di Premier League adalah dengan membuat City bermain lebih sabar, tak buru-buru saat menyerang, meminimalisir umpan berisiko, dan menuntut pemain bergerak lebih cermat. Namun, di laga semalam, dia kembali ke versi semula, membuat City bermain lebih cepat. Dengan membuat City bermain lebih cepat, Guardiola ingin memanfaatkan ketidaksiagaan pemain Chelsea. Karena itu, dia menurunkan Gundogan sebagai gelandang nomor 6. Guardiola tahu pertandingan akan berjalan ketat. Karena itu, dia memainkan Gundogan dengan harapan bisa jadi penyuplai bola yang cepat dari lini belakang ke lini depan. Cepat juga dalam menemukan ruang kosong. Itu juga sebabnya dia tak memainkan Fernandinho maupun Rodri. Sebenarnya pilihan ini cukup masuk akal. Mengapa? Yang pertama, Fernandinho sudah melambat. Sedangkan yang akan jadi lawannya adalah Mason Mount dan N'Golo Kante. Yang kedua, Rodri bermain buruk di laga terakhir saat melawan Chelsea. Terlalu mudah kehilangan bola. Dengan pendekatan cepat dan menyerang tadi, Gundogan memang layak jadi pilihan utama. Namun, yang Guardiola lupa, Chelsea selalu bertahan dengan shape 5 pemain belakang. Tepatnya di laga tadi, 5-1-4 dan 5-2-3. Dengan begitu, ruang jadi amat minim buat 3-4 pemain depan Manchester City. Belum lagi, Thomas Tuchel juga menyuruh para pemain belakangnya untuk berada dekat dengan pemain depan ataupun pemain tengah Manchester City. Ditambah dengan pilihan para pemain Chelsea untuk melakukan long ball dalam membangun aliran serangan. Ketidaksiagaan yang diincar oleh Guardiola tak muncul, karena para pemain belakang Chelsea cukup disiplin di posisinya. Total, ada 50 long ball yang dilepaskan oleh para pemain Chelsea sepanjang laga. Dengan situasi ini, plan dari Pep Guardiola jadi mubazir. Mengapa? Karena City tak berhasil menemukan momentum untuk menghajar ketidaksiagaan Chelsea. Lihatlah peluang terbaik dari Manchester City di babak pertama, yang datangnya dari umpan lambung Ederson. Lalu, kesalahan kedua adalah dengan memasang Raheem Sterling di sayap kiri. Guardiola seperti mendapat ide untuk mengincar sisi kanan Chelsea karena Azpilicueta dan Reece James punya indikasi untuk naik jauh ke depan. Dan itu kemudian bisa dimanfaatkan lewat kecepatan Sterling. Belum lagi, Phil Foden juga ditempatkan di gelandang nomor 8, sebelah kanan, untuk menunjang hal tersebut. Guardiola ingin di sisi itu Manchester City tak kalah jumlah. Kevin De Bruyne juga acap kali bergerak ke arah sana. Apalagi sisi tersebut juga jadi tumpuan serangan Chelsea. Namun kita lihat hasilnya. Azpilicueta dan Reece James bermain cukup bagus, disiplin di posisinya. Soal Reece James, kalian bisa melihat di pitch berikut ini. Bagaimana hanya sedikit sentuhannya di sepertiga akhir pertahanan City. Kebanyakan di tengah atau di area pertahanan sendiri. Ia bahkan mencatat 9 tackle plus 5 sapuan sepanjang laga. Lagi-lagi, pilihan yang kurang tepat dari Pep Guardiola. Padahal, di laga melawan PSG, Foden ditempatkan di pos kiri dan hasilnya cukup memuaskan. Malah di posisi tersebut, Foden lebih tokcer. Karena pergerakan dan pertukaran posisinya dengan Kevin De Bruyne acap kali membingungkan lawan. Ketika plan awalnya tak berjalan, sisi kiri serangan tumpul, Kevin De Bruyne cedera, dan tertinggal, Guardiola justru hanya mengandalkan umpan-umpan panjang. Para pemainnya seolah kehabisan ide untuk membongkar pertahanan Chelsea yang rapat. Manchester City melepaskan 36 long ball selama 90 menit di laga tadi.
Dan angka rata-rata mereka dalam melakukan long ball di musim ini cuma 27. Ini tak sesuai dengan perkataan Guardiola yang mengatakan bahwa dirinya menginginkan anak asuhnya tak banyak melepaskan long ball. Karena itu akan membuat mereka mudah kehilangan bola. Sepanjang laga, Manchester City hanya mencatatkan expected goal sebesar 0,52, dan itu merupakan terkecil dari seluruh laga mereka di musim ini. City juga cuma bisa melepaskan 7 tembakan dan 5 umpan kunci di laga tersebut. Jadi, sebenarnya ini bukan soal tidak memainkan DM saja. Ini soal sistem dan pendekatan yang dipilih oleh Guardiola. Toh, aliran serangan Chelsea yang lewat tengah cuma 22%, dan itu merupakan yang paling sedikit. Andai saja Guardiola tak ngotot untuk tancap gas dan memilih untuk lebih pragmatis, mencoba menunggu, membiarkan Chelsea ambil inisiatif menyerang, seperti yang dilakukan pada saat laga melawan PSG, mungkin hasilnya bisa berbeda. Namun, nasi sudah menjadi bubur. Kini, yang tinggal hanyalah penyesalan. Bahwa Guardiola berani berjudi untuk mengubah apa yang sudah ditemukan dan dijaganya dengan sangat rapi di musim ini. Dan perjudian itu dilakukan di laga terpentingnya musim ini, yaitu final Champions League pertamanya bersama Manchester City.